Hai teman-teman semuanya, kembali lagi dengan aku Felicia di sini. Dan di video sebelumnya kita udah bahas apa sih itu akuntansi dan pentingnya apa akuntansi itu untuk bisnis. Nah, di video kali ini aku mau bahas lebih detail tentang input, proses, dan juga output dari sebuah proses akuntansi. Buat kalian jangan lupa untuk subscribe channel YouTube ini dan boleh komen di video ini kalian mau bahas apa untuk topik selanjutnya. Nah, di sini aku akan bahas lebih dalam terkait inputnya atau bahan masukannya nih. Jadi input di dalam akuntansi itu tadi sempat aku udah jelasin sekilas, berangkatnya dari transaksi keuangan. Ada suatu transaksi kejadian, misalnya ada penjualan produk ataupun jasa. Misalnya tadi ambil contoh usaha bengkel nih, ada servis motor. Nah, ini adalah suatu transaksi nih, ada servis, jasa, servis. Nah, dari jasa servis ini, si bengkel ini akan melakukan penagihan kepada customer. Bentuk dokumennya apa? Bisa berupa invoice ataupun nota. Dan apabila perusahaan itu adalah PKP, bengkelnya ini yaitu pengusaha kena pajak, jadi dia akan menerbitkan namanya faktur pajak. Jadi ada kaitannya nih antara akuntansi dan juga perpajakan. Kemudian ada juga transaksi pembelian, pembelian barang, kemudian ada pembayaran pinjaman, pembayaran hutang, kemudian pembayaran gaji, dan juga lain sebagainya. Nah, setiap transaksi keuangan itu terdapat bukti transaksinya, yaitu dasar bagi divisi accounting ataupun pihak accounting untuk melakukan pencatatan. Nah, jadi kalau kalian mau melakukan pencatatan ataupun pembukuan di akuntansi, harus ada dasarnya berupa bukti transaksi. Jadi nggak ngawang gitu ya bikin akuntansi ya, harus ada bukti nyatanya. Entah itu invoice, uang keluar, uang masuk, ataupun ada kayak nota ataupun slip ataupun struk gitu ya. Tadi sebelumnya udah bahas input, sekarang kita bahas proses akuntansi itu sendiri. Nah, secara garis besar, proses akuntansi itu disebut sebagai siklus akuntansi nih. Siklus yang pertama nih, dari mulai transaksi. Tadi kita lihat transaksi di sini adalah suatu kejadian, baik itu penjualan, pembelian, ataupun pembayaran. Dari transaksi ini, pihak accounting ataupun akuntansi akan melakukan namanya jurnal. Jurnal ini adalah suatu proses yang kita gunakan untuk mengolah informasi keuangan ini menjadi nanti outputnya berupa laporan keuangan. Nah, jurnal di sini biasanya disebut sebagai jurnal umum. Kemudian dari jurnal umum ini nanti kita akan melakukan pengelompokan akunnya di buku besar namanya. Jadi buku besar ini adalah suatu kertas kerja gitu ya yang mengelompokkan tiap akun-akun. Misalnya ada akun kas, dikelompokkan nih sendiri. Akun kas ada transaksi apa aja. Kemudian bank, ada piutang usaha, kemudian utang dan juga lain sebagainya. Nanti kita akan bahas juga nih satu persatu apa aja sih akun-akun yang ada dalam akuntansi dan sifatnya itu gimana. Tadi dari jurnal masuk ke buku besar, selanjutnya kita akan membentuk namanya neraca saldo nih. Dari neraca saldo di akuntansi itu ada mengelompokkan gambaran tentang aset, liabilitas, dan juga ekuitas di akuntansi. Kalian kalau misalnya masih bingung, nggak perlu khawatir, karena nanti kita akan bahas satu persatu. Apa sih itu aset, apa itu liabilitas, apa itu ekuitas, dan lain sebagainya. Jadi kalau misalnya belajar akuntansi, nggak perlu takut kok, dibawa have fun aja. Tadi dari neraca saldo, kemudian dilanjutkan ke bagian jurnal penyesuaian. Nah, di sini pihak accountingnya akan melakukan jurnal penyesuaian melalui namanya AJP atau ayat jurnal penyesuaian. Untuk menyesuaikan apa aja sih transaksi-transaksi yang belum menggambarkan kondisi yang sebenarnya. Dari jurnal penyesuaian akan terbentuk neraca saldo setelah penyesuaian, di mana neraca saldo setelah penyesuaian ini akan menjadi dasar untuk membuat laporan keuangan. Nah, laporan keuangan tadi sudah selesai, biasanya laporan keuangan itu dibuat per periode ya, baik itu periodenya bulanan ataupun tahunan. Kemudian pada saat akhir tahun, mau closingan nih, closingan akhir tahun, akan dilakukan namanya jurnal penutup, di mana jurnal penutup ini akan menutup akun-akun nominal ataupun akun laba ruginya ke dalam neraca. Setelah dilakukannya jurnal penutup, akan terbentuklah neraca saldo setelah penutupan. Dan nanti apabila diperlukan, akan ada namanya jurnal pembalik. Nah, mungkin kalian bingung nih, nama jurnalnya kok banyak sih kak? Ada jurnal umum, jurnal penyesuaian, jurnal penutup, jurnal pembalik, dan lain sebagainya. Tapi kalian nggak perlu bingung ya, karena di sini jurnalnya itu nggak susah kok. Nanti kita akan bahas satu persatu. Kemudian tadi udah bahas input, proses, nah sekarang outputnya nih. Tadi kan udah sering denger nih laporan keuangan, laporan keuangan. Nah, laporan keuangan bentuknya kayak apa? Nah, jadi kalau secara akuntansi, laporan keuangan itu ada 5 jenisnya. Yang pertama nih adalah laporan laba rugi.
kemudian laporan posisi keuangan ataupun neraca, yang ketiga adalah laporan perubahan modal ataupun ekuitas, yang keempat laporan arus kas, dan juga yang kelima catatan atas laporan keuangan. Kita akan bahas satu persatu nih, contohnya apa sih gitu. Yang pertama terkait laporan laba rugi. Jadi laporan laba rugi akan menunjukkan perbandingan antara pendapatan, baik itu pendapatan usaha ataupun pendapatan di luar usaha, dan dibandingkan dengan pengeluaran, beban-beban nih, ada beban operasional, beban pengeluaran kantor umum administrasi, dan lain sebagainya. Dari pendapatan dan juga pengeluaran beban itu akan muncul nih, apakah si perusahaan itu untung ataupun rugi. Jadi ada labanya atau rugi. Kalau misalnya perusahaannya untung berarti akan disebut sebagai laba, dan kalau misalnya rugi dia akan minus nih karena pengeluaran bebannya lebih besar daripada pendapatan. Kita lihat contohnya nih, di sini aku punya contoh laporan laba rugi. Ini aku buat sendiri, ada namanya CV Maju Motor. Di sini untuk laba rugi periode yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2024. Jadi di sini laporan laba ruginya berlaku untuk 1 bulan, yaitu 1 periode Oktober 2024. Dari 1 sampai 31 Oktober 2024. Di sini ada penjualan, kemudian ada diskon penjualan, teratur penjualan, dan juga pendapatan jasa. Nah, di sini karena contohnya adalah suatu bengkel, dia ada 2 kegiatan usaha nih. Kegiatan pendapatannya dari yang pertama jasa servis ataupun pendapatan jasa, dan juga yang kedua dari penjualan spare part misalnya. Dari laporan laba rugi ini, dari pendapatan bersih, kemudian kita kurangkan dengan harga pokok penjualan ataupun HPP. Ketemulah namanya laba kotor nih atau gross profit. Gross profit kemudian dikurangi dengan beban operasional dan beban administrasi umum akan mendapatkan laba ataupun rugi bersih sebelum pajak. Nah, di sini contohnya CV Maju Motor ini karena pendapatannya di sini 44.262.000 lebih besar dibandingkan pengeluarannya di sini, sehingga masih ada nih laba ataupun keuntungan yang dapat dinikmati ataupun dihasilkan dari CV ini bulan Oktober sebesar Rp11.437.000. Nah, ini adalah salah satu contoh laporan laba rugi nih. Jadi ada pendapatan di atas, kemudian ada pengeluaran beban di bagian bawah, sehingga untuk menunjukkan apakah si usaha tersebut itu untung ataupun rugi. Next ke contoh jenis laporan yang kedua, yaitu laporan posisi keuangan ataupun neraca. Nah, kalau neraca itu akan menunjukkan posisi, aset, liabilitas, dan juga ekuitas pada tanggal periode tertentu. Nah, jadi aset sendiri itu adalah keseluruhan harta yang dimiliki oleh suatu entitas usaha. Misalnya di sini CV Maju Motor, salah satu asetnya itu adalah kas. Kemudian bank. Di sini apabila kas itu adalah contohnya biasanya uang tunai nih ataupun kas kecil. Kalau bank ya berarti uang yang ada di rekening bank si CV ini. Kemudian ada persediaan barang dagangan, ada perlengkapan, dan juga sewa dibayar di muka. Sewa dibayar di muka itu maksudnya gimana sih? Jadi si CV Maju Motor ini mempunyai sewa nih, misalnya sewa bangunan ataupun rukonya dia nih untuk usaha itu misalnya 5 tahun ke depan. Nah, karena 5 tahun ke depan masa manfaatnya itu kita akan mengakuinya di akuntansinya per periode. Nah, kalau dalam akuntansi karena masa manfaatnya ini adalah 5 tahun, maka apabila si gedung ataupun sewa bangunan itu baru digunakan selama 1 tahun, maka sewanya itu yang 1 tahun ini diakui sebagai beban sewa, dan sisanya 4 tahun akan diakui sebagai sewa dibayar di muka. Nah, sewa dibayar di muka inilah masuk ke kategori aset gitu. Kemudian di posisi aset tetap ada namanya kendaraan nih di sini. Kemudian ada inventaris kantor, ada juga akumulasi penyusutannya, akumulasi penyusutan kendaraan dan juga inventaris kantor. Jadi aset tetap itu apa? Aset tetap itu adalah aset fisik yang berwujud di mana dia itu memiliki masa manfaatnya lebih dari 1 tahun biasanya. Nah, di sini contohnya ada apa aja? Ada gedung, tanah, kemudian kendaraan, mesin-mesin, inventaris kantor. Nah, aset tetap ini akan dilakukan namanya penyusutan ataupun pengurangan nilai, kecuali untuk aset berupa tanah, di mana tanah ini pada umumnya tidak dilakukan penyusutan, kecuali nanti adanya namanya tanah tambang, akan dilakukan namanya depresi. Depresi itu apa nanti kita akan bahas next di episode berikutnya aja ya. Kemudian di sisi aset sebelah kiri, di sisi kanan tuh ada namanya liabilitas dan juga ekuitas. Nanti ini ada hubungannya sama persamaan dasar akuntansi nih. Kita akan belajar gimana sih cara membuat jurnal berdasarkan persamaan dasar akuntansi. Di sisi kanan ada liabilitas. Liabilitas ini menunjukkan suatu kewajiban ataupun suatu hutang yang belum dibayarkan oleh si perusahaan. Contohnya di sini adalah terkait ada utang usaha, kemudian utang bank, ada utang leasing,
pendapatan diterima di muka, dan juga termasuk utang pajak. Lagi-lagi ada unsur berupa perpajakan nih di akuntansi. Kemudian di bagian ekuitas ada modal usaha, prive ataupun prive, dan juga laba ataupun rugi berjalan. Nah, kalau misalnya kalian lihat di neraca ini ada salah satu karakteristik khusus, yaitu total aktiva di sebelah kiri ini harus sama dengan total pasiva yang sebelah kanan nih. Jadi salah satu syarat mutlak ataupun syarat wajib untuk kalian membuat laporan keuangan neraca ini harus balance. Balance antara sisi aktiva, sisi kiri, dan juga sisi pasiva sebelah kanannya. Kalau nggak balance berarti otomatis salah nih neracanya, gitu. Selanjutnya, ada contoh laporan perubahan ekuitas atau perubahan modal nih. Di laporan perubahan ekuitas ataupun perubahan modal ini akan menunjukkan bagaimana pergerakan modal dari si suatu perusahaan itu. Ambil contoh di CV Maju Motor tadi, karena bentuk usahanya adalah CV, dimiliki oleh suatu orang pribadi nih. Di sini aku buatin contohnya, nama pemilik usahanya namanya Bapak Saleh ya. Atas modalnya Bapak Saleh itu ada pergerakan nggak? Ada naik ataupun turun nih malah modalnya terhadap CV ini. Jadi di sini ada modal usaha awal bulan yaitu per 1 Oktober. Kemudian karena ada laba nih si CV ini selama bulan Oktober, kan ada laba nih, keuntungan. Nah, keuntungan ini akan menambah modalnya si Bapak Saleh. Nah, kalau tadi laba bersih menambah, di sini ada prive namanya atau prive, di mana prive ini adalah suatu pengambilan yang dilakukan oleh pribadi si pemegang saham CV ini untuk keperluannya dia pribadi. Jadi misalnya nih Bapak Saleh mau pakai uang CV untuk keperluan pribadinya dia, misalnya untuk belanja rumah tangga dan lain sebagainya. Nah, dia mau mengambil uang CV. Nah, makanya disebut prive ini adalah sebagai akun kontra dari modal. Jadi sifatnya prive ini adalah mengurangi modal. Di sini modal awal per 1 Oktober, kemudian ditambah dengan laba bersih dan dikurangi dengan prive, maka akan disebut sebagai modal akhir nih. Ketemu modal akhirnya per akhir bulan Oktober sebesar 100 juta. Kalau misalnya kalian perhatiin tadi, antara laporan 1, 2, dan 3 ini saling berkesinambungan. Di mana laba bersih 11.437.000 ini didapatkan dari laporan laba rugi yang pertama tadi. Masih ingat? Di sini aku flashback sedikit. Nah, di sini nih laporan laba ruginya adalah 11.437.000. Nah, kemudian tadi ada namanya prive. Nah, prive ini akan muncul di bagian neraca di sisi ekuitas nih sebagai pengurangan dari modal, sehingga ketemu di sini modal usahanya per tanggal 31 Oktober sebesar 100 juta. Ini juga harus sama nih 100 jutanya dengan di laporan perubahan ekuitas, yaitu modal usaha per 31 Oktober adalah 100 juta di sini. Jadi kalau misalnya dulu aku ingat banget waktu kuliah, apabila kalian kalau misalnya melakukan kesalahan di laporan laba rugi, itu pasti akan efeknya sampai ke laporan-laporan berikutnya. Jadi pasti kayak salahnya itu beruntutan gitu. Selanjutnya nih ada laporan arus kas. Di sini aku sekilas aja ya bahasnya. Nanti kita akan buatin episode khusus buat gimana sih cara membuat laporan-laporan ini gitu. Kalau laporan arus kas itu tentang apa? Yaitu untuk menunjukkan arus uang nih. Arus uangnya entah itu masuk ataupun keluar dari suatu perusahaan. Ada dua jenis metodenya, ada metode langsung dan juga metode tidak langsung. Dan laporan yang kelima adalah catatan atas laporan keuangan. Nah, kalau CALK ataupun catatan atas laporan keuangan ini, dia itu berupa penjelasan narasi nih, atau naratif dari informasi umum dan juga informasi keuangan. Di sini aku ambil contoh laporan keuangannya BBCA ataupun BCA dari Bursa Efek Indonesia nih. Untuk tahun periode 2023 nih. Jadi kalau misalnya kalian mau lihat-lihat gimana laporan keuangan, kalian bisa aja buka di Bursa Efek Indonesia dan juga download nih laporan tahunan dari beberapa perusahaan yang udah TBK. Nah, di sini kalau misalnya kalian lihat judulnya PT Bank Sentral Asia TBK dan entitas anak. Di sini catatan atas laporan keuangan konsolidasian. Konsolidasian berarti dia adalah laporan penggabungan antara entitas induk dan juga anak-anaknya. Nah, di sini adalah gambaran umum perusahaan. Misalnya kayak PT BCA ini didirikan pada tanggal berapa, kemudian melalui akta pendirian yang nomor berapa. Di sini dijelaskan detail nih, ada perinciannya di catatan atas laporan keuangan. Selain ada informasi umum, di CALK ini juga ada penjelasan tentang informasi keuangan. Kita ambil contoh di sini adalah untuk penjelasan ataupun perincian dari saldo kas. Kalau misalnya di neraca tadi kita cuma dikasih tahu, misalnya kasnya sejumlah sekian nominalnya. Nah, di sini dirincikan nih. Di CALK misalnya kas itu terdiri dari kas rupiahnya berapa, kemudian kas valuta asingnya berapa.
Dan ada juga perbandingan dengan tahun sebelumnya. Jadi di sini adalah fungsi CLK nih, ada penjelasan narasinya ataupun detailnya gitu. Oke, episode kali ini aku akan jelasin sampai di sana. Kalian juga boleh nih komen mau bahas video apa lagi nih di selanjutnya, mau tentang akuntansi kah, perpajakan ataupun Cortex. Jadi kalian boleh komen aja dan jangan lupa subscribe dan juga like video ini. Kalian juga bisa follow media sosial aku lainnya buat ada update terkait perpajakan ataupun akuntansi lainnya. Thank you semuanya. Semoga bermanfaat.